Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mirda Haliana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-9. Di pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai kutipan dan sistem rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Mari langsung kita mulai. Kutipan. Dalam menulis karya ilmiah, biasanya kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan ini biasanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi yang dibuat. Kutipan terdiri atas dua jenis. Yang pertama kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikiran yang kita pinjam. Langsung kita masuk ke kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk kutipan yang menyalin langsung sumber teks asli tanpa melakukan perubahan apapun dalam penulisannya. Ciri-ciri kutipan langsung, yang pertama adalah tidak boleh melakukan perubahan apapun ya terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. Yang kedua, tanda titik 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan atau ada beberapa teks yang tidak kita ikut sertakan. Yang ketiga, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung, sekitar lingkungan kita ya. Nah, disebut kutipan langsung pendek, jadi kutipan langsung ini ada dua jenis juga, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek jika kutipan tidak lebih dari 4 baris. Sedangkan kutipan langsung panjang jika kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan langsung pendek, yang pertama peraturannya adalah diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. Jadi langsung disatukan dengan tulisan yang kita buat. Yang kedua diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga jangan lupa sumber kutipan. Contoh kutipan pendek. Sistem menurut Kadir A, Kadir A ini nama pengarangnya ya. 2003 nama tahun terbitnya, 54 tuh nomor halamannya. Adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Nah, ini cara mengutip tulisan orang lain atau pemikiran orang lain dengan cara mengutip langsung. Atau bisa juga dengan yang di bawahnya. Tuh. Kita bisa menaruh sumber kutipannya di awal, bisa menaruh sumber kutipannya di akhir. Kutipan langsung panjang, ciri-cirinya adalah dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan ukuran huruf yang lebih kecil. Yang kedua, boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. Yang ketiga, cantumkan sumber kutipan. Jadi bedanya memang dari segi panjangnya ya. Lalu letaknya. Contoh seperti ini ya. Definisi sistem informasi menurut Lajmuddin ya, 2005 halaman 13 adalah sebagai berikut. Jadi dipisahkan dari teks yang kita buat gitu. Tidak satu paragraf istilahnya gitu ya, tidak satu baris. Selanjutnya, tadi sudah kutipan langsung, sekarang kutipan tidak langsung. Adalah jenis kutipan yang mengizinkan untuk mengubah isi dari kutipan tanpa menghilangkan esensi serta maksud dari kutipan terkait. Ciri-ciri kutipan tidak langsung, diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Jadi bisa kita maknai sendiri arti tulisan dari pemikiran yang kita kutip. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip karena memang sudah kita ubah dengan kalimat kita sendiri ya. Yang keempat, harus menyertakan sumber kutipan. Terdapat dua pilihan ketika menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah parafrasa. Parafrasa sendiri adalah mengganti sejumlah kata dan kalimat dengan bahasa kita sendiri. Yang kedua, merangkum, meringkas, dan menyimpulkan isi kutipan.
Contoh penulisan kutipan tidak langsung. Teks aslinya seperti ini. Silakan dicek. Ya, jadi setelah dari teks asli ya seperti yang di atasnya, dilakukanlah parafrasa, diubah kalimatnya dengan kalimat kita sendiri. Tuh. Jadi tidak perlu ada tanda petik, tapi tetap harus ada sumber. Mari kita lanjut. Ya, ini contoh penulisan kutipan tidak langsung, tapi dengan dirangkum ya. Kalau tadi setelah parafrasa, sekarang dirangkum. Silakan dilihat. Kurang lebih sama ya, parafrasa dan dirangkum itu sama-sama kita menggunakan bahasa kita sendiri. Mungkin kalau dirangkum lebih ringkas. Gitu. Mari kita lanjut. Sumber kutipan. Sumber kutipan ini sifatnya mutlak ya. Harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan. Jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Selain itu, dengan menyertakan data atas sumber kutipan, berarti kita juga menghargai pikiran orang lain yang tulisannya kita kutip sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Jadi sumber kutipan ini mutlak wajib harus ada jika kita memakai pemikiran orang lain atau meminjam pemikiran orang lain. Selanjutnya kita ke sistem rujukan. Oke, dalam penulisan ilmiah dikenal ada dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Yang kedua, catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah. Dalam sistem catatan dibagi dua, referensi dan informasi tambahan. Kita langsung masuk ke referensi. Data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Itu artinya referensi ya. Contohnya, mengutip pendapat tokoh psikologi Amerika bernama Donald B. Calm, menulis buku berjudul Batas Nalar yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Jakarta di halaman 159, penulis buku membuat pernyataan yang cukup penting sehingga perlu dikutip dan diberi catatan. Bagian yang dikutip ditebalkan. Ini kutipannya ya. Nah, catatan kakinya yang mana? Catatan kakinya ada yang di bawah ya, ada nomornya. Nah, ditandai. Jadi sumber referensi dari catatan kaki ini ditandai dengan angka. Berlanjut terus. Jadi 1 sampai terakhir. Mari kita lanjut. Informasi tambahan. Pada sistem catatan digunakan, jadi informasi tambahan ini pada sistem catatan digunakan jika penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, menginformasikan adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama dengan yang penulis buat. Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Gitu. Contohnya ini ya. Nah, ini lanjutannya. Lalu di bawahnya adalah catatan kakinya yang berupa informasi tambahan. Jadi ini berbeda dengan catatan biasa ya. Catatan kaki yang biasanya hanya nama pengarang lalu halaman gitu ya. Kalau ini termasuk isi-isinya juga agar menjelaskan kepada pembaca supaya lebih jelas. Oke, dalam catatan kaki yang berisi referensi, penulis biasanya menggunakan beberapa sumber. Jika sumber-sumber tersebut dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka 3 istilah ibid, obcit, dan logcit itu berasal dari bahasa Latin, harus diketahui dan digunakan secara benar.
Jadi ibit ya, artinya pada tempat yang sama. Istilah ini digunakan untuk rujukan apa saja yang digunakan berturut-turut tanpa dijeda oleh sumber lain. Jadi misalnya kita nanti kita bahas ya setelah ini. Lalu opcit ya, opcit berasal dari kata opere citato, artinya pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan jika penulis mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali namun sumber tersebut telah disela oleh sumber lain. Kalau tadi ibit itu memang berturut-turut, kalau opcit ini disela dengan sumber lain. Lalu lokcit ya, berasal dari kata loco citato, artinya pada tempat yang telah dikutip. Jadi istilah ini mengacu kepada artikel dalam jurnal, majalah, koran, ensiklopedia. Istilah ini digunakan jika artikel tersebut dirujuk beberapa kali dan telah disela oleh sumber lain. Jadi kalau logcheat ini memang sumbernya sama, halamannya sama, tapi disela oleh sumber lain. Nah, ini contoh dari penggunaan ibit, lalu logcheat dan opcheat ya. Kalau ibit, lihat ya yang di Donald Beckham, itu ibit berarti itu yang nomor 2, 3, dan 4 sama-sama sumber dari Donald Beckham. Hanya saja beda halaman. Lalu yang nomor 7 menggunakan opcit ya, opcit. Karena dia menggunakan sumber dari Donald Beckham tapi disela oleh Bond dan Arnold van Gennep. Tuh. Sedangkan logcheat ini Bond S. Umarjati berarti halamannya sama dan disela oleh sumber lain. Lanjut, daftar pustaka. Oke. Tadi kan ada 2 ya, ada catatan kaki dan catatan belakang. Catatan belakang. Nah, catatan belakang ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi, semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Itu arti dari daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka atau kepustakaan adalah sebagai berikut. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Lalu yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang digunakan sebagai acuannya. Jadi, seorang penulis itu mustahil ya, sebenarnya dia bisa menulis tanpa melihat sumber-sumber lain gitu. Pastinya melihat sumber-sumber lain untuk menambah informasi yang ada dalam tulisannya. Lalu variasi daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang, misalnya format MLA dan format APA. Namun walau formatnya berbeda, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsurnya harus ada nama penulis, tahun terbit sumber yang bersangkutan, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Yang keempat, data publikasi, yaitu berupa nama, tempat terbit, nama tempat terbit, dan nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu baris pertama dimulai pada pias atau margin ya, margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Jadi 3-5 spasi ke dalam. Lalu yang kedua, jarak antar baris ialah 1 spasi. Jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Jadi nama keluarga penulis ini nama belakangnya ya. Sebenarnya kalau di Indonesia kan tidak ada nama keluarga ya, tapi tetap harus ada, harus dibalik karena nama belakang itu dianggap nama keluarga.
Untuk nama penulis, penulisannya berbeda dengan penulisan pada catatan kaki. Pada catatan kaki tidak dibalik ya nama penulisnya, tetapi pada daftar pustaka dibalik, yaitu mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Oke, ini format MLA. Ya, sebenarnya tidak ada bedanya ya. Hanya perlu konfirmasi saja, siapa tahu misal dengan dosen terkait kira-kira mau pakai yang mana atau biasa pakai yang mana gitu. Ini format APA. Oke. Ini cara kita menulis daftar pustaka untuk dua penulis ya. Kalau dua penulis kan bingung ya, yang mana nih yang harus dibalik namanya. Oke, dua penulis ini namanya Rina Gustianti dan Yulia Nazarudin. Jadi yang harus dibalik namanya adalah nama yang pertama, penulis yang pertama, yaitu Rina Gustianti. Menulisnya Gustianti, Rina, dan Yulia Nazarudin. Gitu. Jadi Yulia Nazarudinnya tidak perlu dibalik, lalu tahun terbit, judul buku, penerbit. Untuk tiga penulis, tetap yang dibalik adalah penulis yang pertama, yang selanjutnya hanya ditulis seperti biasa. Lalu untuk 4 penulis, jadi kalau untuk yang lebih dari 3 penulis cukup ditulis DKK dan kawan-kawan gitu. Mari kita, iya, itu tadi pembahasan mengenai sistem rujukan ya, kutipan dan sistem rujukan. Semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.